بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan, kemampuan kita dan segala yang kita rasakan menunjang ibadah kita, semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Semoga nikmat tersebut ditambah oleh Allah dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan, berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan kita, tema kita pada malam hari ini adalah tentang 6 hal yang patut diwaspadai. Hadis ini nanti terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Ada beberapa hadis yang senada dengan yang kita bahas pada malam hari ini. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abisinil Ghifari radhiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul badiru bil a'mali sittan imaratus sufaha'i wa kathratus syurati wa bai'ul hukmi wa istighfafun bid-dami wa qati'atur rahimi wa nash'un yattakhidhuna al-Qur'ana mazamira yuqaddimuna ahaduhum liyughanniyahum wa in kana aqalluhum fiqhan. Rawahu At-Tabrani. Yang artinya hadis ini dari sahabat Abis Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara. Kepemimpinan, ini ada keliru ya. Imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Itu yangnya dihilangin. Banyaknya pengawal penguasa, jual beli hukum, menyepelekan urusan darah, memutus silaturahim, dan orang muda yang menjadikan Al-Quran bagaikan nyanyian. Mereka mendahulukan salah seorang mereka untuk melakukannya meskipun dia paling sedikit pemahamannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari banyak sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk beramal. Jadi kondisi apapun kita ini didorong, dimotivasi untuk berbuat baik.
Berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kalau dulu pernah saya sampaikan, amal soleh itu paling tidak dua hal. Solihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi, atau solihun li ghairihi, yaitu baik untuk diri kita sendiri, perbuatan itu baik untuk kita, tetapi juga memperbaiki orang lain. Nah, artinya kita tidak peduli dengan kebaikan untuk diri kita saja, tetapi peduli dengan lingkungan. Itu amal soleh. Maka pendirian amal soleh dalam banyak cakupannya itu kan bentuk tentang kepedulian, bukan tentang egoisme diri sendiri untuk menjadi baik, tetapi menjadikan baik lingkungan, apapun bentuknya itu. Membangun masjid itu pasti bukan untuk diri kita sendiri. Nggak mungkin sudah membangun masjid kemudian sholatnya dewi. Nah, mesti kan sholat berjamaah, mengajak yang lain untuk sholat. Bangun sekolahan, bangun panti asuhan, kemudian membangun balai di kemaslahatan apapun lah. Itu kan agar orang kemudian memanfaatkan itu. Maka amal soleh itu kebaikan untuk diri kita dan kemudian kepedulian dengan orang lain. Nah, itu semua atau sabda Nabi mendorong kita untuk itu. Dan memang agama hakikatnya itu. Maka agama itu bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan saja. Bukan tentang hablum minallah saja. Tetapi ada hablum minan nas. Ada hadis yang sering disampaikan itu kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Nah, itulah amal soleh. Nah, itu. Jadi amal soleh bukan sekedar kita jujur, kemudian berbicara yang baik, tidak iri, tidak dengki, tetapi juga kemudian kebermanfaatan dari perbuatan yang kita lakukan untuk orang banyak. Nah, Nabi dalam banyak hal mendorong untuk itu. Maka dari sini umatnya berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dulu pernah dalam hadis juga pernah kita bahas, meskipun kiamat itu sudah dekat, jadi sudah mau ditiup trompet sama malaikat itu, malaikat sudah hampir, kiamat sudah sampai pada waktunya, hampir sampai pada waktunya. Wa fi yadi ahadikum fasilah, di tanganmu ada tunas. Jadi ada bibit pohon. Jika kamu mampu untuk menanamnya, falyaghrizha, tanam. Meskipun sudah tidak mungkin tanaman ini akan tumbuh karena sudah mau kiamat, tetapi itu kebaikan. Maka ketika kita berbuat baik, bukan kemudian yang kita harapkan kebaikan orang lain yang akan kembali pada diri kita, tetapi kebaikan yang kita tanam. Meskipun sudah pasti kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan bermanfaat. Kapannya itu, berbeda-beda, bermacam-macam. Ada orang merasakan cepat, ada orang merasakan dalam waktu yang panjang. Nah, maka badiru bil a'mal, bersegera, jangan tunda-tunda. Kalau dalam Quran itu tentang taubat itu fafirru ilallah, maka berlarilah kalian kepada Allah. Jadi taubat itu jangan leda-ledi. Kalau mau taubat jangan sesuk. Sesuk besok masih ada waktu. Iya, kalau memang ada waktu. Baru kemudian besok, nanti malam sudah diambil, nggak ada kesempatan lagi. Nah, maka ada kesempatan yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, berbuat. Jangan kemudian ditunda-tunda. Maka ketika ini kita sadari, ya maka betapa banyak kebaikan yang kemudian kita tanam dalam kehidupan ini. Maka badiru bil a'mal, segera berbuat baik. Haji misalnya, kewajiban, tetapi meskipun ada banyak ulama mengatakan litarahi,
kewajiban yang boleh ditunda. Tetapi ketika ada harta, maka bersegera untuk merealisasikan, mewujudkan itu. Badiru bil a'mali sittan. Sebelum datangnya 6 hal. Ini dalam hal ini. Mungkin semoga pekan depan masih temanya hampir sama. Jadi Nabi juga menyampaikan tentang 6 hal. Tapi konteksnya agak berbeda sedikit besok. Ini tentang 6 hal. Sebelum datangnya 6 hal ini. Khawatirnya kalau 6 hal ini kemudian ada, kita untuk berbuat baik itu terganggu. Kita akan melakukan amal soleh itu kemudian terhalang. Sudah nggak bebas lagi. Sulit untuk berbuat kebaikan. Karena diantaranya beberapa hal ini. Dalam hadis yang lain, ini dikaitkan dengan min asyratis sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu ada tanda-tanda sughra dan kemudian kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau kiamat besar nanti akhir. Tapi kalau kiamat kecil, as-sa'ah itu juga diartikan sa'ah itu waktu kehancuran. Atau waktu di mana ketika datang waktu itu banyak hal yang kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik. 6 hal itu apa saja yang menghalangi seseorang untuk bisa berbuat baik? Yang pertama, imaratus sufaha. Imaratu as-sufaha. Imarah itu kepemimpinan. Berarti ini tentang kemampuan untuk memimpin. As-sufaha, orang-orang yang bodoh. Seperti kalau dalam Quran itu sayaqulus sufaha. Nah, jadi sufaha orang-orang yang bodoh. Artinya kemampuan orang-orang bodoh ini kemudian menguasai masalah kepemimpinan ini. Dia tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai skill untuk berbagai macam skill tentang leadership, tentang kepemimpinan, manajemen dan lain sebagainya. Ini tidak dimiliki. Maka ketika ini terjadi, maka banyak orang tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Karena apa? Karena budaya buruk akan muncul dari tipe pemimpin yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga sering saya sampaikan. Baik itu isyarat Quran maupun isyarat Nabi, itu sangat umum. Jangan kemudian kita menjelaskan ini dengan subjek tertentu. Fir'aun, Haman, kemudian Qarun, itu ada dalam Quran. Jadi dalam setiap masa ada orang seperti itu. Tetapi kemudian menjelaskan mempersamakan ini yang kemudian sering menjadi masalah. Karena gitu. Ada banyak perbedaan. Tetapi yang kemudian dipersamakan apanya? Saat misalnya di Indonesia, saat Fir'aun agamanya apa? Kan begitu. Kita dari sisi itu. Tetapi kemudian dari sisi masalah kepemimpinannya, kemudian bagaimana memimpin dan lain sebagainya, itu bisa turunannya nanti bisa banyak. Maka begitu luar biasanya Allah dalam Quran tidak menyebutkan subjeknya. Tapi hikmahnya akan ada sampai hari kiamat. Tinggal bagaimana kita kemudian peringatan Allah dalam Quran maupun Nabi kemudian bisa kita wujudkan dalam kehidupan ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ini terjadi, itu nanti dampaknya akan besar. Budaya buruk dalam hal ini itu akan menyebabkan banyak orang terhalang untuk melakukan kebaikan. Itu sudah pasti.
Nah, nanti kaitannya dengan beberapa hal turunan berikutnya. Itu sudah pasti. Jadi budaya itu luar biasa. Maka nanti dalam hadis selanjutnya tentang 7 golongan itu, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari akhir nanti, yang pertama adalah masalah ini. Imamun adilun. Imam yang adil. Nah itu. Karena memang berat. Maka Utsman bin Affan pernah menyampaikan, Allah menegakkan agama ini dengan pedang atau dengan imarah, dengan kepemimpinan, sesuatu yang tidak bisa ditegakkan oleh Al-Quran. Meskipun ini jangan difahami letter luck begitu saja, ada konteks yang tersendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kasratus syurati, banyaknya a'wan, banyaknya penolong, pengawal dari penguasa itu. Ini kalau dalam banyak terjemahan sering diartikan banyaknya polisi. Saya nggak mengartikan polisi, nanti kok polisi, memang zaman Nabi ada istilah polisi, sudah dikenal istilah polisi. Jadi lebih saya artikan pengawal penguasa, atau mereka yang kelompok yang dekat dengan penguasa. Nah, ini banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi yang merasa dekat dengan penguasa, dia akan berbuat sewenang-wenang dan seterusnya. Ini ada kecenderungan seperti itu. Maka berbuat adil itu berat. Berbuat adil itu berat. Sehingga bahasa Quran kan, bahasa Allah dalam Al-Quran itu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan nanti kemudian dilanjutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu pada suatu kaum menyebabkan Anda tidak berbuat adil. Kan begitu. Kita benci, tidak senang dengan kelompok tertentu, benar pun kita bilang salah. Kita punya kedekatan dengan siapapun, salah pun dianggap benar. Seperti itu. Nah, ini kasratus syurat, banyaknya pengawal penguasa. Maka ini akan menyebabkan banyak orang terhalang untuk melakukan kebaikan. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini kita bisa menjalankan syiar agama luar biasa. Dalam tanda kutip bebas. Di tempat-tempat tertentu, misalnya akan mengadakan peringatan hari besar Nabi Muhammad atau Isra Mi'raj dan lain sebagainya, nggak boleh misalnya. Di tempat kita mungkin tidak dirasakan, meskipun mungkin ada yang merasakan kelompok tertentu misalnya. Nah, ini kenapa? Karena ada campur tangan tadi. Maka sebelum datangnya seperti ini, perbanyak berbuat baik. Dalam konteks organisasi, dalam konteks ketakmiran, dalam konteks ormas, nah ini sebelum ada yang melarang, ya jalankan kebaikan itu seluas apapun. Menjalankan misi dakwah ini dengan baik. Ya, selama belum ada yang melarang kan gitu. Nanti kalau begitu ada yang melarang kan repot. Nanti seperti kemarin, ketika pandemi, bukan tidak boleh ke masjid, sementara sholat di rumah. Ribut kan Pak? Mau sholat berjamaahnya nggak boleh, masjid jadi sepi dan seterusnya. Begitu PPKM dibuka, kan gitu Pak. Yang ngomong ribut-ribut kan juga nggak ke masjid gitu. Nah ini kan hanya memang bikin rame saja gitu. Logikanya, begitu masjid dibuka, masjid kita pasca COVID itu penuh Pak. Di mana-mana makmur. Karena ketika tidak boleh, sementara tidak boleh sholat di masjid, wah itu suara ingin sholat di masjid luar biasa banyak. Begitu dibuka, harusnya masjidnya seperti tarawih. Ternyata enggak juga gitu loh. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perbanyak berbuat kebaikan. Yang ketiga, wa bai'ul hukmi.
jual beli hukum, jual beli perkara, suap menyuap, nepotisme dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah hukum, mengabaikan ketentuan, aturan. Sebelum terjadi seperti ini, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah terjadi, nanti keburukannya besar. Jadi dana COVID ya, sampai sekarang juga nggak jelas itu urusannya sampai di mana. Dan masih banyak perkara-perkara yang terjadi tidak hanya di negeri ini, dimanapun. Jadi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka ini kembalinya lagi kepada berbuat adil. Maka seorang hakim, nah itu kan berat itu. Hakim itu berat. Maka jangan sampai hakim itu kemudian dari mereka yang tidak mampu memutuskan perkara, maka akan menyesatkan banyak orang. Ya meskipun ini sekarang jual beli hukum ini kan banyak, dampaknya juga banyak. Dalam konteks ini selama mungkin dalam lingkungan kita belum atau tidak ada, semoga tidak ada, kemudian aturan-aturan atau segala bentuk kebaikan silakan untuk dilakukan. Kemudian wastighfafun biddam, yaitu menyepelekan urusan darah, harga diri. Sekarang itu masalah pembunuhan dalam semua levelnya juga banyak. Ini kan kembalinya kepada masalah hukum tadi. Ketika aturan tidak ditegakkan dengan baik, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia akan berkuasa. Siapa yang kuat, dia akan menguasai. Dan suatu saat yang kuat ini akan lemah, dimakan yang akan menguasai. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh luar biasa. Begitu masuk kota Mekah, kemudian kota Mekah bisa ditaklukkan. Kemudian Nabi menyampaikan kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Jadi kalian bebas. Jadi kalau mau masuk Islam silakan masuk Islam, tidak masuk Islam bebas. Bukan kemudian terjadi balas dendam luar biasa. Dan bisa dilakukan oleh Nabi pada waktu itu, tetapi tidak dilakukan. Dengan tidak dilakukan balas dendam itu bahkan kemudian membebaskan orang-orang kafir yang ada pada waktu itu, menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima adalah wa qati'atur rahim. Memutus silaturahim. Memutus silaturahim ini juga memutus salah satu jalan kita untuk melakukan amal soleh. Dan ini ternyata juga saya baca atau di mana ya kemarin tuh barusan seorang ibu nggak tahu gugatannya apa itu sudah naik terus banding 1, banding 2 sampai kemudian kasasi, kemudian sekarang masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seorang ibu dengan digugat oleh putranya dan menantunya. Dan ini karena bebasnya informasi kan kita dapatkan ini ternyata banyak sekali. Di mana-mana ada seperti itu. Itu kan hubungan orang tua dengan anak. Belum lagi hubungan antar saudara. Belum lagi nanti antar tetangga. Belum lagi antar relasi di tempat kerja. Dan banyak hal. Nah, ketika ini terjadi, maka banyak amal soleh yang kemudian terbatas tidak bisa kita lakukan. Meskipun tetap kita sebagai orang yang beriman berusaha untuk tidak memutus tali silaturahim tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan sebelum datangnya adanya orang-orang yang membaca Al-Quran bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi membaca Al-Quran untuk kepentingan dia sendiri, pribadi, untuk mendapatkan pujian, kemudian agar orang-orang senang, bukan dalam rangka menjadikan fungsi Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Ada di dalam sebuah riwayat di hari akhir nanti, ketika ada orang yang menghadap Allah dengan pahala membaca Al-Quran, tetapi kemudian terhalang masuk surga. Dia membaca Al-Quran bukan karena engkau ya Allah, tetapi membaca Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai qurra, sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Ada orang yang datang kepada Allah dengan pahala jihadnya, tetapi terhalang untuk masuk surga, karena ternyata dia berjihad hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Dan boleh jadi ada orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala infak sedekahnya, tetapi terhalang untuk masuk surga, karena dia membawa pahala itu bukan karena ingin mengharapkan ridha Allah, tetapi karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan motif-motif duniawi lainnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membaca Al-Qur'an. Kita baca dengan sebaik-baiknya, kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kita baca Qur'annya, kita fahami maknanya, mana yang bisa kita jalankan, kemudian kita berusaha untuk menjalankan di dalam kehidupan. Di masjid kita alhamdulillah ada kajian hadis, kemudian ada tafsir. Nah, itu kan bagian dari memahami kalam Allah, memahami apa yang Allah sampaikan terhadap kita sebagai pembaca Al-Quran. Nah, apa sih yang kemudian Allah kehendaki dari kita? Maka itu yang kemudian kita berusaha untuk menjalankan di dalam kehidupan. Memang ada dan banyak petunjuk Al-Quran itu yang mudah kita fahami, meskipun tidak sedikit yang kita memerlukan para ulama untuk menjelaskan lebih lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Intinya yang terakhir, mari dorong diri kita untuk berbuat kebaikan. Berbuat baik menjadikan kita bermanfaat, kemudian ambil semua peluang kebaikan itu sekecil apapun, tanpa kemudian harus memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah, dari mereka yang kemudian bisa bermanfaat terhadap diri kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Monggo, mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab, sharing dan lain sebagainya, dipersilakan. Monggo, Bu. Salam. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun diingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggambar. Jadi Nabi menggambar garis lurus, kemudian garis lurus ini kemudian beliau buat garis lagi kotak. Nah, jadi garis kotak, ini ada garis lurus tengah. Di tengah-tengah antara garis lurus dan kotak ini kan pinggirnya ada yang kosong. Kemudian dibuat
garis kecil-kecil kanan dan kiri. Kemudian Nabi menyampaikan yang lurus ini adalah manusia. Manusia yang paling ujung adalah angan-angannya atau sesuatu yang dia inginkan, dia cita-citakan, dia harapkan. Itu ada di ujung. Tetapi manusia harus ingat bahwasanya ada keinginan, ada harapan, tetapi banyak harapan itu dikelilingi oleh banyak hal yang akan menghambat atau merintanginya. Ada sakit, ada kecelakaan, ada musibah dan lain sebagainya. Itu garis kecil-kecil. Tetapi halangan yang terbesar yang kemudian di kotak itu, halangan yang terbesar manusia mencapai cita-citanya atau angan-angannya, apa yang diharapkan dalam kehidupan adalah kematian. Nah, oleh karena itu kata Nabi kemudian menjelaskan, jangan manusia terkait dengan dunia, jangan terlalu panjang angan-angannya. Keinginan yang segala sesuatu yang dia inginkan itu karena ada batasan. Ada banyak yang tidak bisa dia capai. Maka ada cita-cita yang harus dia realisasikan, tetapi harus ingat ada kematian yang mengintai. Agar selamat dunia dan akhirat, ikhtiar dunianya dia jalankan, tetapi kebaikan untuk akhiratnya harus dilakukan. Nah, seringkali manusia untuk mencapai angan-angan, cita-cita mati-matian. Bahkan direwangi rak turu, Pak. Yang penting cuannya masuk. Sekarang istilahnya gitu. Tapi kalau masalah akhirat enggak, dia santai. Yang penting besok masih bisa sholat, enggak apa-apalah. Gitu. Sholatnya nanti saja. Begitu nanti malaikat datang duluan. Mas malaikat sebentar, nggak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di Turki dan Suriah kemarin, ini sebenarnya mengingatkan kita bahwasanya bencana, musibah itu bisa datang kepada siapa saja dan di mana saja. Itu yang kemudian harus kita sadari. Jadi ada sesuatu yang mengintai kita tanpa kemudian kita tahu bentuknya seperti apa. Kita memang mengharapkan meninggal dalam keadaan tenang, damai, tapi tidak bisa dipastikan. Tidak sedikit orang yang meninggal kena musibah. Kita di Indonesia berapa bulan terakhir itu kan diperlihatkan berbagai macam musibah dari langit, dari bumi, dari kanan, dari kiri, dari depan dan belakang, semua bentuknya ada. Apalagi mohon maaf, nanti menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kalau tidak memang selama ini tidak bisa diantisipasi, itu akan diperlihatkan, mohon maaf, kematian massal misalnya. Walaupun tempatnya berbeda-beda. Apa yang kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari berbagai macam peristiwa dan yang terakhir di Turki dan Suriah itu? Tentunya yang pertama adalah kita mawas diri. Siapapun kita, usia berapapun kita ini dekat dengan kematian. Kita dekat dengan kematian. Mohon maaf, yang paling sepuh di sini belum tentu itu yang paling cepat. Nggak nakut-nakutin ya. Yang paling muda juga belum tentu yang paling lama. Boleh jadi yang tengah-tengah, yang tengah-tengah. Itu semua rahasia dari Allah. Jadi semua rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, itu jadi kematian mengintai. Selain daripada itu, dengan adanya musibah, kita didorong untuk empati. Nah, ini yang penting. Ingat akhirat. Semoga kita tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya empati kita, ukhuwah Islamiyah kita.
Atau kalau di Indonesia ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, itu kemudian muncul di sana. Jangan kemudian ada musibah kita diam. Ya minimal doalah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tidak bisa kemudian kita empati dengan sedikit rezeki yang Allah titipkan pada kita. Karena apa? Ketika kita, mohon maaf, kita tidak mengharapkan adanya musibah yang mengenai diri kita, tapi boleh jadi akan kita rasakan. Pada saat kita merasakan musibah itu, apa yang kemudian kita inginkan? Bantuan dari orang lain. Meskipun tidak mengemis, tetapi yang diharapkan itu nggak punya apa-apa, semua terhenti, listrik, air dan lain sebagainya. Apa yang diharapkan? Ya bantuan. Maka kemudian musibah-musibah yang terjadi itu mendorong kita untuk empati. Dan hal seperti inilah yang nanti seandainya kita merasakan musibah itu yang kemudian menolong kita di saat kita mendapatkan musibah tadi. Banyaknya bantuan, banyaknya pertolongan, adanya orang yang membantu itu salah satunya adalah karena kita membantu orang lain. Dalam hadis sebuah sabdanya Rasulullah menyampaikan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika Anda dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenali dirimu ketika Anda dalam keadaan sempit. Bukan ketika sempit kita ingat Allah, lapang lupa. Tetapi di saat lapang kita ingat Allah itu, kita membuat benteng, perisai untuk diri kita sendiri, minimal keluarga kita ketika terjadi musibah atau bencana tadi. Apalagi dalam konteks luas, pemimpin yang seperti itu, dia akan membuat benteng terhadap komunitasnya, terhadap orang yang dipimpinnya dari berbagai macam musibah. Nah, maka tentunya ini mungkin saya rasa sudah banyak lembaga amil zakat yang begitu terjadi bencana kemudian merespon dengan cepat dana bantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Mohon maaf, ini juga mungkin pernah kita bahas. Ada orang yang kemudian dengki, bantu kok jauh-jauh, yang dekat masih banyak. Itu. Sebenarnya ini ungkapan seperti itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Rata-rata orang yang membantu yang jauh itu sudah membantu yang dekat. Gitu. Tapi kalau memang ada yang dibantu yang jauh terus, yang dekat enggak, nah itu juga bermasalah. Nah, maka dalam masalah ini, masalah memberikan bantuan memang yang terdekat, kemudian yang jauh. Nah, terdekat sampai dalam batasan mana? Kan begitu juga. Nah, jadi monggo mari jangan lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita, dalam doa-doa kita terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, khususnya di Turki. Kalau melihat videonya saja itu luar biasa. Kita tidak membayangkan ada sebuah gedung tingkat sekian kemudian runtuh langsung habis begitu. Kan sudah hampir 3.000 yang meninggal kalau nggak salah, dengan lebih dari 2.000 atau 10.000 yang luka-luka baik di Turki maupun di Suriah. Itu perbatasan antara Turki dan Suriah. Nggih, matur suwun sudah diingatkan. Mungkin ada yang lain atau cukup? Baik, kalau sudah dirasa cukup, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.